Hai, apa kabar buat kamu semuanya? Tahu nggak sih, ternyata perkembangan fashion di Indonesia itu cukup melejit juga. Karena banyaknya datang para desainer-desainer muda yang terus berkarya dan memberikan mode-mode terbaru dalam industri fashion. Namun, tahu nggak sih, ternyata 97 ton per tahun sampah dari mode fashion juga menjadi salah satu perhatian khusus. Dan apakah desainer-desainer tersebut akan memberikan suatu hal dalam sustainable fashionnya? Jadi buat kamu semuanya, kali ini kita sudah kedatangan desainer muda, ada Kak Diani. dan juga ada Kak Zizi. Hai. Halo. Dadah dulu. Apa kabar nih hari ini? Baik. Baik ya. Ya. Kenapa tegang sekali? Ada apa hari ini? Ujian, lagi ujian di kampus. Enggak sih, tadi habis kegiatan juga. Aha, di mana tuh? Di MI Sunan Kalijaga. Oh, di Malang-Malang aja. Sebenarnya aku penasaran banget ya, kan kalau Kak Zizi ini pakainya fashion banget. Kalau Kak Dian ini pakainya almet. Bisa dijelasin Anda siapa dulu? Sebelumnya kenalin, aku Diani Rosanel Agustin. Aku mahasiswa desain mode di Universitas Negeri Malang. Dan saat ini aku juga masih semester 3. Oke, jadi masih lumayan newbie ya. Newbie. Kalau dibilang tuh maba, tapi mabanya udah mau ke arah senior ya. 1 tahun lagi kamu bisa jadi, apa namanya tuh, jadi panitia ini, ospek. Nggak mau. Kalau Kak Zizi nih, boleh kenalin dulu Kak Zizi ke teman-teman semuanya. Halo, aku Rai. Zizi. Aku fashion designer. Aha. Dan saat ini memang lagi aktif di Malang Creative Center. Memang ini tempat kita memproduksi dari Rumah gitu ya, Betul, rumah rumah untuk kedua sebenarnya. Jadi ini untuk tempat produksi sekaligus kita display barang-barang kita yang kita pakai. Kalau di industri kreatif semuanya itu di sini. Di sini. Dan juga termasuk Diani ini memang timku dari awal aku di sini, dia juga join gitu sampai sekarang. Oke, jadi sebenarnya Malang Creative Center itu menjadi wadah tersendiri gitu ya untuk teman-teman yang memang bergerak di bidang industri apapun itu, dan salah satunya di ruangan ini menjadi ruangan yang sangat ini ya, bisa membuka kesempatan juga untuk teman-teman yang fokus di fashion mode gitu ya. Betul. Tadi kita udah senggol-senggol sedikit Kak, bahwasanya ada sekitar 97 ton per tahun sampah dari fashion mode. Nah, sedangkan kalau kita lihat, apakah dari Kakak sendiri memperhatikan sustainable fashion tersebut? Iya betul. Jadi sustainable fashion itu bagaimana kita benar-benar melihat semua proses di industri kreatif ini menjadi minim sekali impact-nya buat lingkungan. Dalam artian impact buruknya kita minimalisir, bahkan zero waste seperti itu. Oke, bahkan Jadi kita, zero waste. benar, kalau sebisa mungkin ya kita kan berproses. Jadi Aha. arahnya ke sana, dan itu merupakan salah satu visi dari brand gitu. Nama kan. brandnya? Nama brandnya Fashion by Zizi. Oke, seperti yang aku pakai hari ini. Iya. Terima kasih loh, Salah kemarin udah satunya dikasih. ya. Ya, aku mau sombong nih. Karena memang kalau kita lihat ini kan juga jadi hasil, sebenarnya bukan limbah ya, tapi kayak barang yang tidak terpakai dari jeans, akhirnya dimode kembali, dibikin pola kembali, akhirnya bisa jadi ready to wear yang aku pakai. Sebenarnya apakah ready to wear doang atau gimana? Enggak sih, sebenarnya ready to wear malahan produk kita yang terbaru tahun Oke, ini aku baru tahun ini. launching ready to wear yang bisa dipakai daily wear kayak gini yang dipakai sama Kak Fakih ini gitu. Tetap tapi ada karakter khas dari brandku, yaitu menggunakan bahan-bahan karakternya menggunakan patchwork yang dari bahan limbah jeans seperti ini kayak gitu. Nah, produk utamanya sebenarnya signature. Jadi memang yang untuk perform, untuk fashion show, untuk acara-acara yang memang perform gitu. Lebih ke entertainment, wardrobe betul, gitu ya Kak ya. betul. Oke, Ini kalau seperti yang di belakang. Oke, ini ada juga di sebelah Iya. kiri saya ya. Nah, kalau Kak Zizi udah memperkenalkan sedikit tentang fashion mode yang dia ciptakan, kali ini kita ke Kak Diani sebagai sebagai desainer muda gitu ya, yang tentunya nanti akan bergerak juga di bidang fashion di Indonesia bahkan di global. Apa sih pandangan kakak melihat perkembangan fashion di zaman sekarang? Kalau menurutku fashion itu kan bukan sekedar apa yang kita pakai aja, tapi fashion itu identitas diri. Oke. Ya, jadi kita bisa nih ngelihat orang dari looknya aja ya, meskipun kita tidak boleh ngejudge orang dari covernya aja ya Kak. Cuman kan yang kita lihat Pertama paling awal, kali, pertama kali kan pasti looknya gitu kan. Iya, Jadi kayak misal nih kakak orangnya yang soft, pasti kan
pakaian-pakaian yang dipakai setiap hari juga kayak yang soft, yang kalem gitu. Warna-warna Sesuai bumi karakter, gitu ya. iya. Sesuai karakter. Sesuai karakter juga. Nah, kalau tadi berbicara tentang karakter setiap individual gitu. Kalau aku boleh tanya gitu ya sekalian konsultasi ke Kak Diani, cocoknya wardrobe apa yang bisa aku pakai? Ayo. Gimana kan merasa ujian ya, Bun ya? Aduh. Apa wardrobe apa yang bisa aku pakai untuk sehari-hari? Boleh nggak Mungkin nih? boleh dong. Mungkin kamu juga ada inspirasi kan. Tentunya desainer tuh pasti punya inspirasi kan setiap kali berkarya gitu kan. Kalau menurutku sih kayak apa ya? Aduh, susah. Nah, kalau kita lihat Ini nih. cocok nih sudah. Iya, udah lebih ke cocok, oversize udah. gitu ya. Playful. Ya lebih ke santai. playful. edgy, Cuman edgy. kalau menurutku misal pakai jas juga nggak cocok sih Kak. Nggak cocok pakai jas. Iya. Kenapa nggak cocok pakai jas? Vibes-nya itu Lebih ke beda gitu. fun, personal fun gitu ya. Tapi kalau di semester 3 udah ada karya yang kamu ciptain atau justru cuman di semester 3 masih demo atau masih skate aja? Kami semester 3 kemarin itu udah ikut yang show MFW Kak. Jadi Oke. semua mahasiswa wajib ikut itu. Kemarin ada beberapa baju yang kamu bawa di MFB 2025 ini kan? Iya, aku ada 2. Yang satu itu yang competition, yang satunya emang show tapi itu tuh sebenarnya udah di-showkan di Jakarta Kak, jadi tapi di-showkan lagi. Oke, yang competition itu benar-benar baru, fresh. Iya, fresh. Kemarin juara berapa? Aduh. Satu dong. Iya, mau sombong tapi nggak berani ya. Takut ini, kan lumayan tuh duitnya. Gak mau kalau itu gak Tapi benar ya teman-teman, kalau kita lihat sebagai siswa dan juga mahasiswa itu jalan satu-satunya untuk menunjang perekonomian adalah dengan cara mengikuti lomba-lomba. Iya. Apalagi kan di mode itu kan lumayan pengeluarannya kan ya. lumayan, Kak. Curhat Bu. Aduh, gitu. Kita kembali ke Kak Zizi gitu ya. Tadi sebenarnya kita udah di spill terkait dengan ready to wear dan juga entertainment wardrobe yang ia udah buat gitu. Kali ini boleh gak sih Kak salah satu desain Kakak yang bisa dijelasin ke teman-teman dari podcast Ruang Tamu ini agar mereka tuh bisa memvisualisasikan gitu karyanya Kakak gitu. Oke. Yang mana dulu nih? Yang deket aja kali ya, Boleh. belakangnya Kak Fakih ya. Nah ini salah satunya ini. Oke, aku pegang ya, Sebenarnya aku satu koleksi ya ini. Jadi ini Mhm. koleksi terbaru kami. Ini kita namakan Nobile. Nobile, kenapa Nobile? Nobile itu dari bahasa Latin. Mhm. Kalau bahasa Inggrisnya itu noble. Noble. Apa ayo noble? Mhm. Noble berarti Noble. Apa ayo? Noble apa ya? Aduh, berasa ujian nih. Tolong dibantu Adel. Apa? Aku yang tanya Apa ada? dia. Kok Noble menurut kan aku bangsawan ya. bangsawan, Jadi oke. Kita merepresentasikan sebenarnya kayak elegansinya seorang bangsawan di dalam salah satu karya seni, tapi dia itu bukan bangsawan juga sebenarnya, campur Lebih dengan modern ya. lebih, jadi ada modernnya, kemudian ada sustainable fashionnya gitu. Jadi kayak kita combine dengan kayak jadinya looknya ada rebelnya tapi juga masih elegan gitu loh Kak. Ini namanya Nobile gitu. Jadi ini Oke. kemarin sudah di-showkan di Malang Fashion Week, tapi nanti juga kita mau restyle, kemudian kita showkan lagi di Surabaya Fashion Period. Oh, yang tanggal 20. Iya, Oh, tanggal 12 lusa besok ini ya. itu. Iya, hari ini di TP itu kan. Iya, Oke. Ini kalau kita lihat juga ada beberapa wastra Nusantara ya. Iya, pasti. Kenapa ingin memasukkan wastra Nusantara dalam setiap mode yang diciptakan Nobel ya tadi? Nobel yang tadi dalam satu series Nobel Iya, ini. karena memang karakter brandku itu culture fusion, jadi kayak mencampurkan atau apa ya, fusion apa ya, menggabungkan wastra Nusantara dengan futuristik style. Jadi kayak jadi yang lebih otentiknya itu sebenarnya jeansnya, karena kita memang sustainable fashionnya itu, tapi harus banget ada Wastranya. Nusantaranya, harus ada itu songket. Ini kan yang kita ambil adalah songket. Jadi kenapa songket? Ya memang karena memang ini masuk banget dengan karakter Nobile itu tadi. Oke. Jadi ada silvernya. Kalau yang sebelumnya gold gitu ya. Oke. Sekarang kita ambil yang silver kayak Oke, gitu. lebih ke main warna silver gitu ya Kak. Dan Betul. sebenarnya apakah cuman baju aja yang Kakak ini produksi? Enggak juga sih, kita juga banyak aksesoris ya. Apa aja tuh Kak? Karena kita lagi launching yang seperti kakak ini kan, ready to wear, jadi ada topi kayak Oke, gini. topi. Nah, Oh, ada aksesoris juga. Iya, betul, topi, kemudian ada ini dasinya juga kayak gini yang ini. Terus ada apa lagi tuh? Ada banyak Di belakang pouch. sebenarnya kayak tadi banyak deh. Iya, ini banyak nih ini. Ah. Ini. Nah, ini Oke. kayak salah satunya ini. Oh, ini tote bag ya? Tote bag, kemudian ada juga ini pouch.
kayak gini. Aku bantu ini ya Kak ya. Oke, aku kemarin dapat ini juga. Ini ada pouchnya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mau ini sebenarnya udah bisa di ini ya, dikomersilkan nggak sih Kak? Iya, sebenarnya bisa. Jadi kita tuh sebenarnya ini program kita itu sebenarnya lebih ke creative movement. Jadi kita apa ya? Menggerakkan terutama generasi muda di Malang ya, biasanya rata-rata anak mahasiswa gitu. Untuk mendonasikan limbah jeansnya. Kemudian kita buatin karya kayak gini nih, dan kalian bisa donasi terus sekaligus dapat free eco gift dari kita kayak gini, itu free kalau kalian donasi jeans gitu. Pouch ini bisa free juga buat teman-teman yang mendonasikan jeans yang tidak dipakai ya. Jadi biar nggak numpuk di rumah, mungkin jeansnya udah kekecilan, nggak punya adik juga, terus bingung ya mau diminain, mau di pre-love juga nggak laku gitu kan. Lebih baik di restyle aja biar kalian mendapatkan gift lucu dari Kak Zizi, yaitu Fashion by Zizi gitu ya. Kalau tadi Kak Zizi kan udah memperkenalkan ya mode-mode yang dia udah ciptain, karya-karya. Kamu sih nggak bawa hari ini, kenapa nggak bawa, Neng? Nggak tahu kan. Nggak tahu. Bajunya lagi dipinjam. Oh, lagi dipinjam. Oh gitu ya, kalau desainer muda biasanya banyak yang minjem. Iya. Disewa aja. Disewa gitu ya. Lagi banyak banyak di event. Kampus gitu. Jadi. Biasanya kalau Kak Diani gitu ya, bajunya kan udah ada beberapa kan. Mereka biasanya yang nyewa ke Kak Diani dipakai di mana? Kebanyakan kayak teman-teman kampus aja sih Kak. Jadi kayak dari dipakai ngampus? Bukan, kayak MC gitu. Terus acara-acara kayak juri biasanya juga ada yang pinjam. Terus anak-anak duta kampus. Terus jadi, sama itu biasanya BEM. Oh, buat acara-acara kampus juga. Tapi untuk orang luar di luar dari kampus gitu ya, apa bisa nggak sih istilahnya collab dengan Kak Diani gitu dalam sebuah karya? Bisa aja bisa sih. Ya? Bisa banget. Bisa banget gitu ya. Nanti ke MCC aja di lantai 5 di ruang apa namanya nih? Ruang fashion gitu, fashion room gitu ya. Oke, tadi kita udah melihat beberapa koleksi-koleksi desainer gitu kan. Ini sekarang itu lagi tren banget yang namanya fast fashion gitu ya. Kalau Kakak lihat fast fashion yang memang benar-benar kayak berkembang pesat banget, apalagi fast fashion itu kayaknya lebih murah ya, bahasa ininya kayak gampang banget untuk didapetin. Itu gimana Kak melihatnya sebagai seorang desainer? Kalau fast fashion kan pasti kayak itu karena tren kan Kak. Jadi kayak trennya ini semua beli gitu. Jadi bisa nih di-combine atau enggak dialihkan buat jadi yang upcycle fashion. Jadi baju-baju yang dari fast fashion jadi ke upcycle fashion. Kayak gini. Ini salah satu karakternya masuk upcycle ya. Jadi memang kita mengkombinasi dari limbah fashion yang segunung itu yang tadi kata Kakak. Sampai 97 ton gitu ya, per tahunnya gitu. Tapi memang kadang masyarakat Indonesia juga melihat kayak kesenjangan gitu kan antara desainer dan juga fast fashion. Sebenarnya memang kalau kita lihat itu sebenarnya nggak se-pricey itu ya Kak, karena ada beberapa experience atau ada beberapa hal pembeda yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan designer produk. Sebenarnya designer produk apa sih kelebihannya dan mungkin ada nggak sih perbedaannya dengan fast fashion yang tadi aku sebutin? Siapa dulu? Ayo. Ini dulu, nanti aku tambahin. Gitu. Iya, boleh. Kalau yang dari desainer itu kan emang kita lebih ke kreativitas Kak. Jadi biasanya itu desainnya bisa disesuaikan sama orangnya. Sesuai dengan karakternya ya. Sesuai request, sesuai karakter juga. Jadi bisa lebih match lah sama orangnya. Kalau fast fashion kan kayak ya udah itu aja gitu. Semua orang pasti pakai gitu. Semuanya pakai gitu ya. Kalau dari Kak Zizi melihat fenomena seperti ini? Salah satunya kan kalau fast fashion itu apa ya? Melulu soal harga sih gitu. Tapi kalau produk desainer lokal itu biasanya ada value-nya, ada visinya. Jadi ada cerita, punya cerita nih kayak tadi beberapa
karakter atau yang sesuatu lembaran jeans itu unik gitu. Nah, itu punya cerita. Terus kita juga mengolah limbah kan. Berarti artinya kita punya sesuatu untuk bagaimana mengurangi dampak lingkungan yang buruk itu tadi kayak gitu. Jadi kalau cuman style aja itu oke lah, kalian bisa fast fashion gitu. Tapi kalau mau punya value yang lebih yang lebih keren, yang lebih unik, yang orisinil gitu, itu di product designer. Oke, di product designer. Sebenarnya kalau kita bahasa gampangnya, fast fashion itu mungkin dalam tanda kutip itu lumayan pasaran ya Kak ya. Banyak orang yang memilikinya. Betul. Bahkan se-Indonesia itu bukan cuman 100 bahkan ribuan gitu ya, atau bahkan jutaan piece yang dipasarkan. Tapi kalau desainer itu kan sebenarnya mereka hanya paling banyak paling 2 yang sama gitu, yang lainnya pasti meskipun karakternya hampir sama, tapi desainnya pasti berbeda gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa nyamain pakaian yang kamu pakai kalau kamu beli di desainer gitu ya. Oke, buat kamu semuanya, for your information, tentunya RRI Malang juga ada rangkaian acara yang namanya Kita Indonesia nih Kak. Dan tentunya Kak Zizi dan Kak Diani nanti ya? Akan mengisi rangkaian acara tersebut, memberikan dampak positif dan juga inspiratif untuk anak-anak muda. Nanti kalau boleh dikasih bocoran sedikit nih Kak, ada apa aja yang akan Kakak tampilkan di Kita Indonesia, rangkaian acara dari LPP RRI Malang? Iya. Sebenarnya kalau acaranya seru banget pastinya. Nah, jadi kita lebih ke interaktif, bukan hanya sekedar ada talk show fashion, tapi kita juga menampilkan performance anak-anak muda ya, generasi muda yang itu menggunakan baju-baju karya kami yang upcycle fashion tadi itu, yang kita bertentangan nih dengan fast fashion gitu. Yang sustainable fashion ya. Jadi mereka ini Gen Z yang menggerakkan ekonomi kreatif terutama ya. Jadi dengan usianya yang masih muda, contoh ini kan contoh ada Kak Diani gitu ya. Betul. Jadi dia sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri dengan secara mandiri di usianya yang muda melalui kreativitasnya kayak gitu, melalui skillnya. Nanti akan kita tampilkan tuh di sana. Jadi ada beberapa penampilan yang eksklusif dari band, ada musik, kemudian ada juga dancer, ada juga fashion nyanyi. show Nyanyi itu ada band, ada penyanyinya juga gitu. Ada fashion show terutama sih gitu kayak gitu. Jadi semua pakai produk yang upcycle fashion. Ya, yang dari Fashion by Zizi gitu ya. Betul. Baik, seperti itu teman-teman, tentunya meskipun 97 juta ton per tahun memang menjadi hal yang sangat mengerikan untuk kita, apalagi limbah tersebut sangat sulit untuk diurai. Dan ternyata fashion muda yang berasal dari Kota Malang, mereka mempunyai ide kreatif untuk melanjutkan ide-ide mereka dalam sustainable fashion tersebut. Dan tentunya dalam rangkaian acara LPP RRI Malang Kita Indonesia, mereka akan memberikan contoh-contoh hebat dalam karyanya mereka yang akan dipakai oleh beberapa talent-talent yang nantinya juga akan memeriahkan rangkaian acara. Sekali lagi terima kasih Kak Zizi. Thank you. Sukses selalu Kak Diani juga. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan gitu ya, dengan cerita-cerita seru nanti, dengan cerita-cerita inspiratif lainnya juga. Oke.